Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, apa kabar? Semoga sehat selalu dan banyak rezeki. Hari ini hari Rabu, tanggal 20 Maret tahun 2024. Saya akan melakukan prediksi pergerakan harga market emas hari ini. Kemarin market emas ya turun sih, tapi ini tipis. Ini sideways karena range antara high dan low itu terlalu sempit. Jadi selisih antara harga tertinggi dengan harga terendah itu tidak sampai 16 dolar. Itu kecil sekali. Biasanya kan sehari 20 sampai 30 dolar ya. Jadi ini mengulang kondisi ini. Sideways. Kita lihat dulu untuk 4 jam. Nah, di 4 jam terlihat ya, kondisinya tipis banget. Mulai jam 6 di sini terjadi penurunan, kemudian naik lagi, tapi close di bawah open. Nah, ini market sudah mulai buka, nah, memerah lagi. Kita lihat ya. Ini kan kompresi yang saya sampaikan waktu itu ya. Terjadi kompresi dan kemarin tuh dipertahankan di dalam area segitiga ini. Nah, hari ini yang mau nggak mau dia harus lepas karena kemarin tuh maksa banget ya berada di dalam sini, padahal ini kecil sudah. Nah, ini mau nggak mau harus lepas, apakah ke atas atau ke bawah. Dan memang nanti akan sangat ditentukan pada jam 1 pagi. 1 pagi ya, maksudnya jam 1 dini hari sampai jam 2 dini hari ada beberapa berita. Tapi kita lihat dulu untuk 1 jam. Nah, ini adalah kondisi 1 jaman. Jadi dimulai di sini ya, terjadi gap up. Kemudian turun. Ya, seperti biasa gelombang. Dan terlihat banget ini dasar ini sulit untuk dilewati. Dan untuk kalender ekonomi hari ini jam 1 ya, ada Fed Interest Rate Decision atau keputusan suku bunga dari The Fed. Diperkirakan tetap 5,5%. Kemudian ada FOMC Economic Projection dan Fed Press Conference. Nah, ini akan sangat mengganggu pergerakan harga ini. Tergantung isinya. Apakah bisa membawa emas naik atau sebaliknya membawa emas turun. Jadi untuk hari ini, saya pikir seperti 2 hari belakangan ya, dari sesi Asianya akan cenderung sideways, Eropa cenderung sideways sampai menunggu pengumuman dari The Fed ini. Atau malah gejolaknya sudah digenjot di awal. Saya pikir tidak, sepertinya akan cenderung sideways. Ya, sideways-nya bukan di angka yang tetap ya, tapi seperti kemarin range-nya di bawah 20 dolar dulu, bahkan mungkin di bawah 15 dolar. Kemudian setelah kalender ekonomi tadi baru terjadi perubahan. Apakah naik dan turun itu sangat tergantung dari hasil keputusan The Fed. Tapi kalau dilihat secara teknikal, sebenarnya dia penurunannya masih tipis ya, masih di 23,6%, bahkan kurang ya. Karena ini retracement pertama ada di 2145, sedangkan kemarin baru 2146-an. Jadi belum tercapai sebenarnya. Kemarin dan kemarin lusa itu belum tercapai. Nah, apakah hari ini benar-benar koreksi? Jika koreksi, sekali lagi equilibriumnya, titik keseimbangannya atau 50%-nya ada di 2089 EMI, ya. Kemudian jika lewat toleransinya kan sampai 61,8% nih. Ini ada di 2064. Nah, biasanya nih kalau kondisi kayak gini, kalau dia mau bablas ya bablas aja. Berarti dia akan membentuk high baru. Umumnya nanti nih, ini perkiraan ya. Sekali lagi kita menduga-duga, membuat cerita gitu. Tapi yang sekali lagi yang menentukan adalah market maker atau big tradernya. Jadi ini naik, turun, mungkin turun lebih dalam lagi. Misalnya nih ya, sampai 50%. Kemudian dia bisa naik lagi, membuat high baru, turun lagi,
di kisaran ini lagi, kemudian baru dibawa naik. Dan naiknya juga kisaran angka ini. Ini dugaannya akan seperti itu. Jadi semacam membuat head and shoulder dulu, membuat pattern dulu, baru dia turun untuk harga yang lebih panjang. Dugaan saya kemarin memang turunnya nggak pakai payung, ternyata saya salah. Dalam waktu hampir 2 minggu ini sideways, sehingga ini nilai dari stokastik RSI itu turun lumayan jauh. Sudah di zona netral, hampir di oversold. Artinya nih, biasanya nih, kalau seperti ini ada peluang nanti naiknya juga lumayan. Jadi ada 3 skenario yang mungkin. Yang pertama memang langsung naik. Yang kedua, dia akan turun untuk membuat high dulu, baru turun, koreksi lagi, baru turun jauh. Itu yang umum kalau marketnya masih sopan gitu. Tapi kadang-kadang market kan nggak sopan gitu ya, langsung tiba-tiba naik atau sebaliknya tiba-tiba turun. Tapi angka-angkanya sudah saya sampaikan ya, sudah saya sampaikan di situ. Jadi Anda berjaga-jaganya seperti itu. Seperti biasa nih teman-teman yang nanya biasanya, Pak, sudah waktunya open sale belum? Kemarin-kemarin saya anggap sudah, tapi ternyata sampai berita belum, berarti nunggu berita ini. Keputusannya untuk open sale dalam artian jangka panjang tentu tidak bisa ditentukan sebelum news ini. Hati-hati dengan news yang cukup kuat ini. Jadi mungkin lebih bijak yang di atas dilepas dulu. Jadi open sale-nya tidak langsung. Kan ini saya perhatikan nih dari obrolan-obrolan banyak yang sudah melakukan sale di sini karena memang harganya sudah relatif tinggi, sudah apalagi di sini nih lewati ini itu sudah relatif tinggi dibanding sebelumnya, tapi ternyata ya terus naik. Dia melewati all time high dulu untuk membuat all time high baru, dan biasanya memang kalau ada harga baru yang harga lamanya, maka istilahnya kan body break nih, karena close-nya di atas harga tertinggi lama. Biasanya pullback, biasanya ditarik mundur. Tapi ini bayarnya terlalu kuat, jadi masih naik lagi. Nah ini kewajibannya berarti dia cari low, dia masih hutang low sama kita. Untuk support resisten belum saya ubah, masih valid ya. R1 ada di 2161, R2 ada di 2175, R3 ada di 2185. Sedangkan supportnya, support 1 ada di 2145, support 2 ada di 2128, dan support 3-nya ada di 2114. Kalau bicara normalnya, saya pikir 40 sampai 70 lah, maksimal 80. Tapi kemungkinan ini nggak normal, terutama di market Amerikanya. Malam nanti, dini hari jam 1, itu ada berita penting yang sangat dipantau hari ini. Jadi kemungkinan tentu market akan sangat menunggu berita itu. Jadi mungkin di jam-jam Asia dan Eropa tidak cukup gejolak, kecuali ya ada bocoran-bocoran yang sudah dirilis di jam-jam itu, di jam-jam Asia dan Eropa. Seperti biasa saya ingatkan kembali, bijaklah dalam bertransaksi. Atur volume transaksi Anda agar sesuai dengan kekuatan dana Anda, dan siapkan money management agar jika ternyata harga bergerak tidak sesuai dengan prediksi atau posisi terbuka Anda, maka Anda bisa segera melakukan antisipasi secara cepat dan tepat. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat, dan tetap sehat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.